Ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, dan tuntas. Episode kali ini kita akan membahas tentang sosok Bapak Yusman, seniman pematung yang luar biasa. Ini adalah salah satu contoh karya beliau. Beliau telah menghasilkan belasan karya patung yang diresmikan oleh Presiden, mulai dari Bapak Soeharto hingga Bapak Jokowi. Untuk itu mari kita ngobrol lebih lanjut dengan beliau. Stay tune di trending topik. Kita langsung ketemu beliau. Yuk. Maka silakan. Ya. Sekarang sudah ketemu dengan Bapak Yusman. Belasan patung karya beliau diresmikan langsung oleh Bapak Presiden, mulai dari Bapak Soeharto, Bu Mega hingga sampai Bapak Jokowi. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau ini. Ya. Tampaknya beliau lagi menyantai, lagi santai. Jadi mumpung lagi santai kita ajak ngobrol-ngobrol untuk sobat trending topik. Pak Yusman, ini kan Pak Yusman ini salah satu pematung andalan di Indonesia lah, karyanya. Amin, amin. Sudah sampai kemana-mana. Bahkan 17 karyanya ya, kalau nggak salah di 17 kali diresmikan Presiden. Oke. Ya. Pak Yusman mungkin bisa diceritakan masa kecil Pak Yusman. Saya baca bahwa sejak kecil Pak Yusman ternyata sudah punya bakat melukis. Ya. Bahkan seringkali diminta oleh Pak Guru untuk mengajari teman-temannya melukis. Betul. Nah ini dari lukis ke patung ini ceritanya bagaimana Pak Yusman? Gini, saya itu sebetulnya sebelum masuk SD itu saya sudah bisa menggambar. Dan waktu itu kita ini kan anak pegawai kecil, anak perikanan darat waktu itu. Dan ada satu yang saya ingat ketika kita di Riau ketika usia saya 4 tahun, mau 5 tahun. Jadi dulu kan namanya induk semang itu, bosnya ayah saya. Ketika bosnya ayah saya, pimpinan ayah saya ini pergi ke mengontrol kolam yang luasnya 1 hektar kali 2 hektar itu. Ayah saya pergi, ibu saya ke ladang. Rumah kita dulu itu kan dilabur, tidak cat kayak sekarang. Jadi dindingnya rumah saya itu Pak gambarin semua pakai arang. Jadi saya pernah kena marah itu. Jadi saya kena marah itu dulu yang saya buat itu Indonesia itu hidungnya pesek, Belanda itu hidungnya mancung. Itu diajari sama kakak saya. Nah, gitu. Jadi semua itu satu dinding itu tak lukis pakai arang. Ketika pulang, saya kaget, ayah saya kaget. Kamu bersihin itu? Oh iya, tak bersihin. Ya namanya kita anak kecil ya, tak bersihin pakai sabuk kelapa itu, tak kasih air, semuanya jadi hitam. Jadi hitam semua. Jadi ini gimana? Ya, saya kan nggak tahu. Ya gimana cara membersihnya? Akhirnya dibantu sama kakak saya itu bersih. Tapi yang bosnya ayah saya induk semang lah namanya dulu waktu itu, dia tidak marah, dia diam aja. Nah di situ saya tuh belum ada pelampiskan gitu. Nah tapi tetangga sudah mulai melukis di kertas. Saya lihat di pasar, saya pulang, saya melukis di tanah ini lah mas. Tak garis pakai pakai lidi itu, tak garis. Bagaimana bentuknya dulu mobil itu kan, mobil tahun 70-an tahun 80-an itu kan, itu kayak sejenis GMC dari Amerika itu, truk-truk itu sama bis itu. Nah saya melukis di situ. Setiap hari, terus dia hapus lagi. Nah sesudah anak saya sampai 6 tahun dan 7 tahun saya pindah ke panti. Pindah ke panti itu 40 kilo dari tempat ayah saya kerja. Kalau saya dari 4 tahun di Riau, terus pindah ke panti. Di panti itu saya masuk SD. Saya sudah bisa gambar. Tetangga itu ternyata rajin gambar gitu, rajin gambar.
Saya diajari dulu ternyata gambar itu dari Banyumas. Ternyata. Yang ngajarin itu Pak? Bukan, yang saya lihat. Karena sampai sekarang saya lihat ini kenangan saya 40 tahun yang lalu seperti ini, saya bilang gitu. Jadi ciri khasnya lukisan Banyumas itu ada rumah, ada pohon, ada sawah, kadang ada danau. Sekarang dilihat masih banyak di situ. Tadi itu ketemu lagi di sini ternyata. Nah, saya selalu menggambar, tapi karena saya di panti itu dekat dengan hutan larangan, cagar alam sekarang namanya itu, saya selalu menggambar apa yang ada di situ. Seperti akar-akar pohonnya raksasa semua kan tidak boleh itu dari zaman Belanda itu. Nah, saya menggambar itu dan masuk SD. Di SD itu saya beruntung. Beruntungnya begini, guru saya itu mengarahkan saya. Nah, ini saya rasa penting untuk regenerasi penerus ini. Jadi kalau ada murid kita yang seperti itu, kita support sebetulnya. Nah, disitulah saya diajari sebetulnya bagaimana membuat skala. Nah, SD saya sudah diajari skala, padahal diisi baru diajari lagi saya skala. Saya diam aja, senyum-senyum saja. Terus skala itu bagaimana membesarkan lukisan dari foto itu kita garis-garis 10, nanti berapa besarnya kertas kita kalikan 10 lagi, jadi begitu. Jadi lukisannya itu akan tepat. Nah, itu saya udah dapat ilmu itu tidak hilang, padahal tidak saya catat, tidak hilang di pikiran saya itu. Di SD karya-karya saya itu tidak pernah yang dapat 70 itu sekali-sekali, itu 95, 80 itu paling banyak nilai melukis. Kesenian lah umumnya gitu. Nah, sesudah SD saya jadi anak kesayangan, saya pemalu. Nah, jadi di SD itu ketika kelas 3 SD itu yang namanya kita anak kecil, mungkin banyak orang kaya ya di lingkungan saya itu, belanja sana belanja sini, maka saya ini rasanya ketika saya kelas 3 SD itu ketika mau bayar SPP itu dulu kan pakai kertas. Yusman, saya kan 2 kakak beradik nih sekolah. Yusman, coba ini kasih orang tua. Kasih udah 3 bulan belum bayar, nunggak itu saya. Terus kasihin orang tua, bilang sama bu guru, ayah belum gajian. Nah, itu terus. Lama-lama saya jadi malu gitu, gimana tuh? 3 SD. Nah, 3 SD mau ke kelas 4 ini gimana? Nah, ada teman, Yusman, kamu mau enggak jualan es? Jualan es tuh gimana? Saya tuh pemalu ya. Kamu bawa aja. Oh iya, gimana caranya? Nanti kita bawa es itu 50 biji. Kalau laku semua kita dapat 50 rupiah. Nah, itu. Nah, kita iyalah daripada ini saya coba. Tapi jam 4:30 kamu harus bangun. Ambil es dulu, bawa di kelas. Nanti kita belajar. Keluar main kita tidak jual, taruh aja. Nah, itu. Saya mau. Nah, sesudah itu saya mau jualan es itu, sehari kadang-kadang dapat 50 rupiah. Kan tidak mungkin dapat 50 rupiah ada yang bocor, ada ini esnya. Lucunya saya, es yang bocor-bocor tak makan sendiri. Seharusnya yang bagus. Karena itu dikembalikan lagi. Es yang bocor itu kan diganti. Mungkin kalau 5 yang bocor diganti 3 gitu. Tapi saya tidak tahu waktu itu. Nah, ini berjalan. Udah saya kelas 5, yang saya malu itu begini. Saya kelas 5. Teman-teman saya yang perempuan kelas 6 itu pinginnya belinya sama saya. Ini tidak tahu saya. Nah, disitulah saya memulai sifat saya yang ikhlas tadi. Gimana kalau kita meminta, kita pemalu kalau tidak dibayar? Jadi tak hitung es saya semua, ada misalnya 20, tak taruh di kelasnya itu. Ini udah mau pulang keluar main yang kedua. Kalau mereka nanti nggak bayar, saya tidak akan minta, saya tidak akan marah, saya ikhlas. Nah, itu. Jadi di tabung es itu kan ada tempat pembayaran uangnya tuh. Dulu kan uang tuh pecahan, 1 rupiah sampai 5 rupiah itu, limper istilahnya. Tak taruh di situ, tak taruh. Setelah pulang tak hitung, satu pun tidak ada yang menipu saya. Semuanya bayar. Nah, itu. Yang malu saya lagi gini. Di sana itu ada namanya, kalau orang dulu nambal ban aja dah dianggap orang kaya karena dia punya bengkel pinggir jalan. Itu kalau beli esnya ke saya, nanti jangan beli es sekarang, nanti kalau jam 12 habis makan siang nanti Yusman lewat nanti belinya Yusman. Itu saya yang malu itu. Tapi malu gimana, orang kita butuh duit. Itu di Pasaman ya, Pak? Panti tadi, ya Pasaman, dari Panti. Nah, habis itu saya ke mulai mau masuk SMP.
saya masuk SMP itu saya rasa hilang semua keterampilan saya menggambar. Karena di SMP berbeda gitu. Nah, saya menguasai olahraga. Tapi lama-lama ada guru kesenian itu. Guru kesenian itu hadir, galaknya setengah mati. Saya tuh sebetulnya tidak pintar-pintar amat. Tapi saya bergaul, guru saya tuh nyuruh saya bikin gambar. Nah, saya bisa matematik, saya bisa jadi 8, saya tidak tahu. Saya belajar gitu. Matematika, oh bisa 8, Yusman tuh aneh, tidak mungkin. Yang jago matematik aja dapat 7. Oh, saya tidak tahu. Tapi semua tugas kan saya laksanakan. Gitu. Jadi ternyata istilah yang saya dapat sekarang, kalau seni itu pelunak rasa benci itu ada di situ. Istilah seni pelunak rasa benci itu sebetulnya udah lama zaman Kartini. Kakaknya Kartini yang itu tuh. Tapi saya sudah menjalani, tapi saya tidak tahu artinya seperti itu. Nah, di SMP guru saya ini tukang mebel. Guru saya tukang mebel. Dapat order, ongkos kita dari rumah itu 10 rupiah. Nah, ketika kita 6 hari saya dapat dikasih 9.000 pada saat itu. Nah, itu perjalanan hidup saya, perjalanan. Menarik sekali, ternyata sejak kelas 3 SD sudah mandiri nih ya. Ya. Sudah mengasah bakatnya melukis dan di SMP sempat ke olahraga, tapi akhirnya ke melukis lagi. Nah, nanti kita akan lebih detail bercerita tentang perjalanan Pak Yusman. Sobat Trending Topic, tetap stay tune di channel ini. Sesi berikutnya akan lebih menarik lagi. Sobat, ketemu lagi dengan Trending Topic, lugas, jelas, dan tuntas. Kita masih dengan Bapak Yusman di studio patung beliau di Kasihan, Bantul. Tadi kita udah ngobrol banyak dengan Pak Yusman tentang masa kecil beliau di Pasaman, Sumatera Barat. Nah, kali ini di sesi ini kita akan mendengarkan cerita beliau tentang masa-masa beliau di sekolah menengah atas ya, Pak. Ya. Monggo Pak. Ya, begini. Mungkin tadi ada yang ketinggalan sedikit, tapi ini sejarah. Ketika saya di SMP, saya merasa saya tidak saya terbiasa diperhatikan guru. Ketika di SMP berubah semua pelajaran. Tapi di akhir-akhir kelas 2 dan kelas 3 itu banyak olahraga, dan saya salah satu adalah ketua pramuka, dan saya juara loncat jauh Kabupaten Pasaman. Ya, juara 2 bulu tangkis Kabupaten Pasaman. Jadi penghibur saya itu, dan saya ketua pramuka, dan saya juga terpilih untuk ke Cibubur. Nah, akhirnya karena saya kelas 3 mau nyambung ke Sisri, saya tidak jadi mengikut ke Cibubur. Saya mendaftar ke Sisri. Dari Sisri itu saya juga milih lukis. Ketika milih lukis, ada 5 jurusan kriya, patung, reklame waktu itu, dekorasi, dan kriya kayu kalau tidak salah. Saya karena nilainya semua sama, dimasukkan ke dekorasi. Sesudah 6 bulan di dekorasi, 6 bulan kelas 1A, saya dimasukkan ke dekorasi. Saya kan kecewa banget. Tidak sesuai keinginan. Tapi akhirnya karena saya dari kampung saya Pasaman ke Padang itu ada 200 kilo. Saya harus memikir lagi. Kalau saya mau berontak, saya protes, nanti saya tidak jadi kuliah, ingat orang tua lagi. Udahlah, saya terima apa adanya. Bukankah seniman itu kreativitas yang penting? Mau jurusan apa, kalau si anaknya tidak kreativitas, ya sama saja. Dan ternyata di dekorasi juga ada melukis juga. Nah, akhirnya itu saya mantapkan di dekorasi. Udahlah, dekorasi itu istilahnya kan nyusun kursi, nyusun ini, menghias kan gitu. Nah, kita mau ke Jogja. Mau ke Jogja itu kita juga sama orang tua. Jogja tuh ribuan kilo, tidak ada sanak saudara, itu juga jadi problem. Tapi karena saya tuh suka memperhatikan kejadian-kejadian, kita melihat kejadian orang ini nanti jadi apa, sesudah jadi ini mau kemana. Kalau saya tidak ke Jogja, kalau saya tidak juara 1, saya tidak akan jadi petani lagi. Nah, itu pikiran saya. Akhirnya kita berkelompok berlima, kita bikin taman,
itulah modal kita sampai ke Jogja. Di Yogyakarta kita tes 5 orang kita. Dilatih sama Zul Helman, sekarang pembantu rektor 1, udah almarhum, Yatmon, juga almarhum, Hendra Buana juga, Budi Wirman. Ketika kita udah melukis serangan, kantor pos, Borobudur semuanya, pas pengumuman, nama saya nggak ada lagi dilukis. Saya nggak lulus lagi. Tapi ada teman saya bilang dari Yul Henry, Yusman kamu lulus di patung. Nah, ini perjalanan saya aneh gitu loh. Keinginannya lukis. Karena saya prestasi dilukis. Tapi kembali lagi ingat, kalau saya protes lagi ini udah ribuan kilo, ingat lagi orang tua. Udah saya terima, bukankah anu tadi kembali ingat kreativitas. Toh di patung juga bisa melukis. Nah, kita dan paling banyak kita udah mulai nyari sendiri. Tahun 85, 86 tuh saya udah di Malioboro duduk. Terus ndak laku. Ini gimana lagi? Lukis kartu nama, kartu lebaran. Tapi paling laris kartu lebaran saya sampai tahun 89. Itu lucunya itu. Nah, habis. Nah, saya mau belajar patung ini gimana caranya, karena Pak Edi Sunarso itu proyeknya ndak habis-habis. Nah, mulailah saya belajar sama Pak Kasman. Belajar pertama, patung saya dianggap ini kok apa namanya itu nggak kayak gini, Isman. Jadi kalau bahasa Padang bersilapui, apa namanya itu kumuh gitu loh. Nah, itu kan jadi patokan bagi saya. Oh iya, udah nanti gini aja. Nah, akhirnya mulai dari situ saya belajar. 86 saya belajar, 87 saya gaji saya di patung lebih besar dari dosen. Saya 200.000 seminggu tahun 87. Gaji dosen juga belum sampai sebulan berapa waktu itu. Nah, akhirnya situ saya buat karya, saya mantapkan diri saya di patung, saya tidak akan pindah lagi. Karya saya tahun 88 87 saya pamerkan tahun 90, itu jadi karya terbaik isi. Di situ saya ulang lagi, saya tidak akan pindah lagi, mungkin inilah jurusan saya. Nah, sementara yang namanya kita sama besar, cemooh dari teman-teman yang jurusan patung di situ, saya dari sini kan dari nol. Nah, mereka patungnya kayak gini-gini. Nah, ini saya belajar sendiri. 3 tahun saya tidur di kampus, mereka tidak tahu. Nanti kamu semester 8, semester 9, nilai kamu tidak ada apa-apanya sama saya. Itu dalam hati saya ucapkan, bukan tak ucapkan ke dia. Itu kejadian ketika saya dari semua orang patung itu, saya cuma dapat karya terbaik. Mereka yang jurus patung nggak ada. Nah, ini yang harus saya tanamkan di diri saya. Kalau kita berbuat sesuatu tidak perlu orang tahu. Saya tidur di kampus 3 tahun. Akhirnya semua karya saya perdalam. Realis ini dulu pertama tak buat, bisa sebesar ini kepalanya. Padahal segini. Ini kok tak tambah gini gede, ditambahin. Akhirnya gede gitu. Tak surung, tak tumbang lagi, tak bikin dari baru lagi. Itu. Ini apa yang dibikin? Nah, akhirnya sekarang saya bilang tahun 94 saya mau nyari untuk TA, nggak ada dana, saya ke Taman Mini, saya ke Jakarta. Bagaimana supaya, karena kita dulu 2, skripsi dan TA. Saya tahun 89 udah selesai TA skripsinya. Nah, ketika saya TA tahun 92 tidak jadi. Karena syarat untuk menjadi sarjana itu udah lulus 144. Saya udah lulus 147. Ada itu di situ. Lebih. Berarti saya udah lulus. Tapi saya tanya ke dosen, kalau saya ikut TA, gimana Pak nilainya? Skripsi saya udah dapat B. Ya kalau nanti kamu, kalau dapat A itu kan berat sekali. Mulai dari bentuknya patung sampai bahan kan dihitung. Kalau dapat B, yang satu yang dipakai. Wah, rugi dong saya. Enggak, kamu untung punya karya. Tapi kan saya mengeluarkan dana 2 juta. 2 juta tahun 94 itu mahal sekali ya menurut untuk kita nyari sendiri. Iya. Nah, akhirnya udah, saya kan udah lulus. Ya sudah, Pak Sudarisman ya orangnya masih ada. Ya sudah, saya tinggal wisuda aja kan lebih enak. Saya semua udah. Nah, ini patung saya yang itu semua tuh udah di ACC sama dosen. Sudah oke, tinggal nyetak. Nah, tapi saya udah dinyatakan lulus, itu tetap saya cetak jadi karya saya. Itu ada yang karya terbaik juga, salah satu di antara yang itu. Nah, akhirnya saya sebetulnya semuanya itu tekad kita. Realis ini saya dianggap tidak bisa,
Nah, akhirnya saya pelajari sendiri. Kerjaan untuk 3 orang tak kerjaan sendiri selama 6 bulan itu pernah terjadi. Karena pingin saya menguasai patung ini. Jadi mulai dari mahasiswa, kita skripsi, habis skripsi seangkatan darat. 5 orang sebelum saya sudah skripsi di situ. Tapi saya yang ke-6, saya lengket di angkatan darat. Karena saya bisa bergaul, saya bisa mengasih ini. Pak, nanti kalau ada pembuatan patung, ini karya saya. Boneka saya diisi itu nilainya A. Jadi dari 60 orang waktu itu, 4 orang yang dipilih itu nilai-nilai A, itu nanti yang 10-10 yang sisanya masuk. Yang tak bikin pertama sekali itu idola saya Haji Agus Salim. Itu dianggap paling mirip. Cuman sayang fotonya nggak ada. Fotonya yang tinggal, patungnya habis. Itu boneka. Boneka seperti Soekarno itu, tak pasang rambutnya sendiri. Nah, itu mulai situ. Tiba-tiba ini kita udah selesai. Ada informasi dari museum, Isman, kamu sanggup? Oh, sanggup. Museum Angkatan Darat Jogja. Jadi waktu itu Pak Sucipto, Letkol Sucipto. Nah, beliau sekarang udah almarhum dua-duanya. Jadi itulah yang pertama sekali saya dapat informasi dari museum. Saya disuruh ke Jakarta. Saya disuruh terangkan ke Jakarta. Tapi belum saya menerangkan, saya udah dipanggil ke Ujung Pandang. Ditunggu 5 jenderal. Itu saya yang kaget sekali. Ahmad Tahir masih hidup, Pangdam ini. Saya belum seniman. Akhirnya mereka bilang, ini Yusman yang ngerjakan. Ini Yusman. Itu yang saya kaget. Itu sering ada di TV One itu. selama kuliah juga dibiayai dari patung ternyata Pak ya? Betul. Dari jalan hidup. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kita akan break dulu, Sobat Trending Topic. Tapi jangan lupa tetap stay tune di channel Trending Topic. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang perjalanan Pak Yusman usai dari kuliah, Pak Yusman. Ya. Mungkin bisa diceritakan tentang proyek-proyek monumental, ya. Proyek-proyek yang memberi warna dalam perjalanan karir Pak Yusman. Ya. Pak Yusman. Ya, sebetulnya proyek pertama saya itu saya masih kuliah. Jadi ketika saya di wisuda tahun 94 Maret, itu masih ada fotonya. Agustus itu saya kan belum perbaiki itu skripsi yang lain itu untuk kelengkapannya. Saya sudah ditunjuk untuk pembuatan monumen mandala pembebasan Irian Barat. Itu masih kuliah Pak? Masih dalam tahun itu, ya. Sudah baru wisuda. Ya. Nah, sesudah itu saya kan pernah berkata kalau ada monumen saya bisa ngerjakan. Ternyata tidak segampang itu. Untuk mengerjakan satu monumen harus punya modal, punya nama, dan punya keahlian yang sudah dikenal. Nah, ini saya tidak mikir sampai ke situ. Yang jelas saya bisa bikin patung itu. Lebih bagus itu bisa dalam hati saya. Nah, ketika ini dihadapkan saya, ternyata orang itu butuh dana gitu loh. Lucunya itu begini. Tiba-tiba dari Makassar, itu dulu kan Makassar nama, bukan Ujung Pandang sekarang. Makassar datang ke sini untuk wawancara saya. Pak Yusman, nanti gimana? Mereka mengambil contoh seperti Monas. Jadi sebetulnya boleh dikatakan monumen yang tertinggi di Indonesia Monas, yang kedua itu monumen Mandala itu kerjaan saya. Yang Monas mungkin Pak Edi Sunarso, yang monumen Mandala itu saya. Tapi prosesnya tidak segampang seperti yang tak pikirkan. Nah, ketika saya kan belum pernah berbicara dengan baik dengan Danrem mau dengan siapapun, Bupati Yusman, kada punya teman itu mayor. Besok kalau Pak Yusman mau bicara dengan Bupati, mau bicara dengan Danrem dan Panglima, ada tata cara begini. 2 hari lagi saya mau diwawancara, malam ini saya diangkat ke Ujung Pandang untuk ketemu 5 jenderal itu. Jadi ada Pak Ahmad Tahir masih ada, Panglima, Kasdam, Gubernurnya juga mantan itu juga ada seluruh pejabat. Saya ini belum merasa seperti seniman, dan disitulah saya istilahnya kalau saya tidak punya mental itu tadi, saya tidak pramuka, ketua pramuka, saya tidak di lapangan,
Di situ mungkin akan anjlok mental saya. Karena ketika Pak Kabintalnya menyampaikan bahwa tujuan membuat monumen ini latar belakangnya ini untuk apa nih? Karena sejarahnya sangat luar biasa, karena itu perintah dari Soekarno ke Pak Harto untuk membebaskan Irian. Jadi saya bilang, sesudah itu dilaporkan begini-begini, Panglimanya minta begini. Sekarang kita dengar dari senimannya. Langsung. Iya, saya selama ini tidak pernah istilahnya mencatat, yang kita tidak tahu, kita dianggap masih mahasiswa. Saya belum seniman, saya bilang. Tapi yang namanya mau mental sampai itu, saya sudah dibilang sama orang tua, apapun yang ada di dalam hati kamu jangan keluar, maupun harimau tapi kambing juga keluar, kita tetap tenang. Nah di situ saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Kabintal, saya tiru. Pada yang terhormat Bapak Panglima, Bapak Gubernur, Pak Sekiuda dan Pak Kasem seluruhnya saya sampaikan, kalau mau bikin masalah patung, saya tidak ada masalah, karena itu jurusan saya. Saya ambil di dalam hati saya, kalau jurusan tentara untuk perang, polisi untuk keamanan, kalau patung ini jurusan saya. Panglima celetuk, yang penting bisa bayarnya ya Yusman. Nah, semua orang ketawa. Wah, kembali harga diri saya itu, istilahnya saya ngomong lancar. Jadi, tapi perasaan saya tuh istilahnya saya bawa dengan tenang, sampai sesudah rapat besar itu di seluruh Sulawesi, saya tanya ke Kapten Budi, sekarang udah kolonel, Pak Budi, kira-kira gimana tadi Panglima ke saya? Wah, kamu tuh bagus Pak Yusman, Panglima saja A+ kok. Saya kan belum percaya dan belum pernah. 4 kali loh, 3 kali Panglima, ini Yusman yang ngerjakan, ini Yusman yang ngerjakan. Saya belum percaya, kan belum pernah. Nah, oh gitu tuh Pak, iya. Akhirnya saya, ya sudah, nanti saya kerjakan. Ini omongan nggak benar menurut saya. Ternyata proyek itu tidak sederhana itu. Karena pada tahun 92 Pak Edi itu baru 1,2, Pak Kasma 1,3. Ini 2 miliar kurang 50 juta. Itu sangat luar biasa nilainya. Kok saya bicara seperti itu? Nah, ini yang saya berusaha, saya gugup segini, tapi keluarnya saya usahakan tenang. Ini mental di situ tadi. Saya beruntung. Makanya ketika saya mahasiswa, saya itu idolanya kan Soekarno, pidato tanpa konsep. Ini kenyataan ada 100 orang sini pejabat yang saya harus bicarakan. Nah itu, akhirnya saya bilang, begitu rapat selesai, saya pulang ke kos, kita di kos ke situ. Saya tanya lagi, ada Mayor Sarnata situ teman saya. Pak Sarnata, tadi itu gimana Pak? Saya, oh itu bagus Pak Yusman, buktinya ente di A+ Panglima. Tapi kan baru tunjuk-tunjuk gitu aja. Ente jangan main-main dengan Panglima. Kalau Panglima menunjuk ente, ya ente yang ngerjakan gitu. Oh gitu toh. Oh ya ya. Saya belum bisa bilang siap. Ya, boleh nanti kita kerjakan. Nah, rapat yang kedua, bagaimana supaya monumen itu, ini Panglima yang mimpin, Panglima Kodam. Dan atasannya Pak Faisal Tanjung, Pangap waktu itu. Wah ini saya dikasih duit, administrasi, saya mau pulang, saya survei dulu, akhirnya belum, tidak jadi. Nah, rapat terakhir, Panglima desak, karena Panglima mulia, Yusman gimana? Belum bisa saya bilang mohon izin. Maaf Bapak, karena proyek Bapak ini besarnya seperti ini, saya butuh dukungan dana. Itu saru sebetulnya. Kita udah dikasih proyek, saya minta uang Panglima. Ini kejadian baru di saya. Nanti dipotongkan dengan uang saya. Jadi seniman itu dulu aku polos apa adanya. Ya sudah, Kasdam ada duit, kasih Yusman. Nah dikasih Yusman, kok kasih pinjaman dulu. Nah ketika Mayor Sarnata itu saya tanya, ini kisah apa adanya. Saya pulang ke kosan enak, saya dikasih 50 juta. Itu gede banget waktu itu. Saya pulang, saya nyanyi-nyanyi itu pulang gak seneng itu. Di dalam kamar Mayor itu menangis. Loh Pak, tadi ditanya Panglima enak-enak, kamu Mayor Sarnata gimana? Siap. Loh siap. Sekarang nangis, saya bilang gitu. Ente itu kan tidak tahu, kamu itu kan bukan tentara. Loh emangnya gimana? Ini anak yang pertama saya masuk rumah sakit, anak kedua rumah sakit, istri saya di rumah sakit. Loh tadi ditanya Panglima, tentara tuh nggak seperti itu, ditembak aja tentara tuh siap.
ngerti ente? Oh saya nggak ngerti Pak. Ini yang paling lucu. Orangnya masih hidup. Itu pengalaman pertama saya dengan tentara ketika pembuatan Monumen Mandala. Nah, begitu udah selesai, tahun 95 diresmikan, kita kehabisan dana lagi. Ini belum selesai. Belum selesai. Nah, ini bersekian persen. Nah, begitu kita datang lagi, ini Pak Suyono ke sana, Kasum, Pangap ke sana. Ini di situ saya itu rasanya kalau orang bilang tuh ngeri-ngeri sedap tuh ada. Kenapa gini? Ketika saya diwawancarai dengan Kasum, itu ada fotonya. Kasum sampai gini dengar omongan saya pakai baju dilinting. Itu yang dibiak yang bikin patung tuh gimana Bapak Aster? Aster ini Panglima dulu jadi Aster di pusat. Itu tuh 2 tingkat di bawah Yusman. Itu yang saya nggak rasanya malu gimana gitu. Tapi terakhir tak artikan itu. Ternyata dia memilih saya, mengangkat nama saya sangat luar biasa, supaya saya tidak mengelak dan itu arti yang sama. Kalau itu udah di bawah saya, berarti kan saya di atas mereka. Padahal saya belum ada apa-apanya, saya masih mahasiswa tak anggap. Tapi berkat bekerja seperti itu, saya kerjakan dengan sepenuh hati, tak undang seluruh seniman yang punya nama di sini, tak rapatkan, dan itu selesai tepat waktu. Sebetulnya itu 1,5 tahun, tapi 8 bulan. Karena Panglima gantinya Pak itu Sulatin datang, dipanggil ke Jakarta. Kalau bisa, Pak Harto kan ngomong itu, Desember diresmikan. Berarti Juni harus diresmikan. Saya dipanggil, Pak Yusman, kalau Presiden ngomong seperti itu, ini perintah bagi saya. Gimana Pak Yusman? Saya kan bingung, 1,5 tahun mau jadikan 8 bulan. Saya bilang, telepon anak buahnya gini. Saya usahakan Pak, di tentara usahakan tuh rasanya gini. Siap, diusahakan kan itu. Saya belum jalan siap. Akhirnya, iya Pak, kita usahakan. Nah, tapi dia masih, oh iya, ini perintah begitu. Itu paling galak itu. Jadi saya telepon semuanya. Nah, disitulah yang kedua kali saya nyari dana dari sini sampai ke Solo, sampai kemana. Ternyata butuh dana besar. Tidak ada yang dapat. Akhirnya saya kembali lagi, pakai lagi dana mereka. Ini yang paling lucu. Kemarin ketika Pak Warno mau nulis, saya tidak boleh. Nanti dibilang orang sekarang kan gampang membalikkan fakta. Oh makanya Yusman dapat proyek. Karena ini kong kali kong, saya tidak mau. Panglima yang mau tidak 5 rupiah pun tidak ada uang dari saya. Karena monumen kita pertama itu murni dari sumbangan. Tommy juga nyumbang, Eka Cipta nyumbang, BCA semua Mandiri waktu itu nyumbang. Jadi tidak ada memakai dana APBN, tidak ada pakai dana pemerintah. Ya. Sobat Trending Topik, sangat menarik sekali apa yang disampaikan beliau. Ternyata penuh liku dan perjuangan untuk mengerjakan sebuah proyek yang saat ini memang benar-benar luar biasa. Oke, kita akan rehat sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Jangan lupa tetap stay tune di Trending Topik. Oke Pak Yusman, ya. Terima kasih tadi sudah dijelaskan banyak hal mulai dari monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, terus ke Siliwangi. Nah, ini sobat Trending Topik penasaran nih Pak Yusman, ceritanya bisa masuk kalangan istana nih. Artinya banyak karya-karya Pak Yusman yang diresmikan, mendapat apresiasi dari Presiden. Monggo Pak Yusman. Ya, begini. Sebetulnya kalau kita sebagai seniman, satu profesi sebetulnya yang luar biasa. Jadi karya kita itulah yang membawa kita ke mana-mana sebetulnya. Jadi bukan kita ngobrol kemana-mana, tapi karya nggak ada. Ini banyak. Ada juga mungkin. Kalau saya mungkin sebagai konstruksinya itu perlu ada penyambung lidahnya. Tapi kalau seniman nggak bisa. Seniman itu saya pernah dinasihati di Mabes. Kalau sampean ketuanya, kalau sampean pimpinannya, kalau sampean bodoh ya bodoh semua. Ini dari versi. Jadi untuk menjadikan saya bisa ke Mabes, saya harus punya keahlian. Kalau saya tidak punya keahlian, saya juga tidak akan dipakai. Itu yang kedua. Terus kalau saya tidak punya karya yang bagus juga, mereka tidak akan percaya. Karena berbeda.
di TNI misalnya, yang membuat ini siapa, terus karyanya di mana, terus apa saja yang sudah bikin, saya sudah punya. Beliau bertanya, Yusman ikut Jogja Kembali, saya ikut Jogja Kembali. Yusman ikut Lubang Buaya, saya ikut Lubang Buaya. Monumen Mandala, saya ikut. Mandala kan ada lagi di Jakarta, museum. Saya ikut. Mana karyanya? Ini karyanya. Dinyata. Ada juga karya orang, itu tidak boleh. Nah, karena itu karya saya pernah ditungguin sama jenderalnya membuat wajah tokoh. Dibuktikan benar nggak? Saya buktikan. Bu Mutia juga pernah menungguin saya. Itu tahun 2002 di Ketanggungan. Ketika saya membuat perjalanan Bung Hatta yang ada di makam beliau. Pak Yusman, ini kok ibu saya kok kayak sinden. Nah gitu. Oh ya Bu, ini baru proses. Nah, jadi kadang-kadang di dalam pembuatan ini kita banyak serangan. Tapi semuanya itu dengan proses yang seperti ini saya bisa menerangkan. Karena pembuatan relief patung itu ada pembuatan rangka, ada pembuatan global, ada yang finishing. Nah, itu di situ. Finishing ini sebetulnya yang mahal. Kadang-kadang kita terlupakan. Udah jadi baru bagaimana cara finishingnya. Itu sama di patung juga seperti itu. Nah, sesudah Mandala saya ke Siliwangi, dan terakhir 2008 itu saya sedang menggarap Trikora di Mabes. Di Mabes itu saya sedang menggarap Trikora di Wikora itu. Ini udah hampir separuh jalan. Terus sebelumnya itu Museum Jenderal Besar A. Nasution di Jalan Tengku Umar. Nah, tiba-tiba yang ketiga Kasum waktu itu Aster itu bintang 2 dari Mabes datang ke rumah karena ada perintah Panglima. Saya harus menyelesaikan yang Pacitan. Karena di Pacitan kan dengan Pak SBY waktu itu, dekat dengan Pak SBY. Sebetulnya monumen itu bukan monumen Pak SBY. Karena ada dua opsi kita dilempar waktu itu, monumen Pak Harto sama monumen Sudirman. Jadi akhirnya diputuskan monumen Sudirman yang kita dahulukan. Nah, itulah relief terpanjang saya di Indonesia yang mengeluarkan muri. Berapa meter itu Pak? Hampir 338 meter perunggu. Nah, di situ rekor muri yang pertama. Terus yang kedua nanti saya masih di Mabes, masih di Trikora, saya sedang menyelesaikan ini. Ini tahun yang sangat luar biasa. 3 proyek saya selesaikan dalam 1 tahun. Tahun 2008, 2009, 2010 itu selesai sampai segitu. Nah itu di saat itu kita tidak bisa nolak. Saya bagaimana menolak? Saya di Pusjarah, Pak Yusman, ini perintah Panglima, ini untuk Presiden. Gimana? Proses sedang bekerja. Ini otak kita dianu lagi. Untuk ukuran saya 3 proyek dalam 1 tahun itu kan luar biasa. Akhirnya saya muter otak, muter gini-gini. Udah rapatkan ini kasih koordinator, kasih tim pembersih. Pokoknya semua harus jalan. Ini perintah. Itu pun ketika di Pacitan itu dana pun belum ada, saya garap. Karena itu apalagi yang namanya perintah dari Panglima itu tidak bisa ditolak. Saya berharap Pak Yusman ini karena Presiden harus dilaksanakan. Oh siap, gitu aja. Adanya cuma siap dan siap, nggak ada lah yang gitu. Karena kepercayaan Pak Yusman, sekali menolak. Iya, selesai kita. Dan alhamdulillah ketika itu diresmikan oleh Pak SBY menyampaikan monumen terbesar selama ini. Karena tempatnya lapangan bola, kalau siapa yang pernah ke sana. Tapi monumennya bukan saya yang bikin, itu udah Pak Sabtoto tahun 93. Nah, sekitar itu diresmikan, terus Trikora diresmikan, Museum Jenderal Besar diresmikan. Nah, cuman problem lain nanti tak perlu saya sampaikan sini. Banyak sekali problem di situ, tapi alhamdulillah bisa saya atasi. Itulah yang jangan dikira mungkin wah Yusman monumen bukan seperti itu. Nah, terakhir di Mabes saya dituntut membuat ketika Panglimanya Bapak Suhartono tahun 2013-2014. Beliau ada masukan mungkin monumen gini di Amerika yang mayat di belakang. Kita berpikir lagi, saya dipanggil ke Mabes.
Jangan. Ini kita juga punya. Ketika kita membebaskan Irian di sore hari, darat, laut, udara, polisi itu menancapkan bendera di sore hari. Nah, itulah monumen Trikora. Itu ada anunya di sini. Aduh. Ada nomornya. Kita usulkan ke Panglima, kita usulkan pagi ke Panglima. Panglima bilang apa? Besok pagi hadapkan saya di sana. Itu luar biasa. Gimana saya? Saya pulang dari Mabes langsung ke Pusjara, masuk kamar, mencoret-coret itu, tidak tidur sampai pagi, jam 11 itu ke Panglima. Tidak tidur. Tapi jadi. Itu yang ini kita kembali. Sekatnya ya. Ya, sekat jadi. Udah ini saja. Nah, ini yang kita senang. Jadi kalau saya tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan sekat begini, tidak akan jadi Trikora itu. Jadi ketika ada Mabes pesen itu yang desain Bapak ya? Saya. Menerjemahkan dari perintah ya. Seperti apa bentuknya ya, ya Bapak ya? Ya. Jadi sebetulnya kita ini membuat monumen seperti di Trikora itu lambangnya apa? Tentara itu kan helm. Ya. Nanti lihat scan saya itu setengah helm, pasti setengah lingkaran ini. Di tengahnya ini juga museum terbesar itu di setengah helm. Trikora juga begitu. Jadi semuanya ada di Mabes, hampir semua separuh helm. Karena ada lambang di situ, itu satu kebanggaan untuk TNI. Dan itu lambang itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Nah itu. Kalau tentang terakhir yang diresmikan Presiden sekarang Pak Jokowi, apa Pak yang diingatkan tadi disebut ada 6 ya kalau masalah yang diresmikan. Kalau monumen itu, kalau monumen saya yang diresmikan di Entikong itu Garuda. Yang terakhir, kalau tidak salah ini dari Sabang itu monumen saya Pak Muldoko tahun 2015 ditutup dengan monumen Pak Jokowi Soekarno tinggi 5 meter. Tapi ini akan presiden yang meresmikan. Mungkin kita belum dikasih tahu karena kesibukan itu. Cuman kalau yang sudah berlalu itu ada 5, yang 5 ini sudah diresmikan oleh Pak Jokowi di perbatasan. Itu monumen-monumen saya. Tadi disebut penghargaan rekor muri baru 1 yang ya. Satunya kalau nggak salah 2 ya penghargaan rekor. 3. Yang kedua itu museum NKRI ini. Nah ini kita menggambar ini dari nol. Jadi saya membuat bukan hanya membuat satu patung-patung seperti ini aja, tapi saya membuat dari bentuknya dari dasar, kita kasih gambar ke arsitek. Di sini monumen saya, di sini relief, itu semua dari kita, dari saya. Jadi tidak hanya sekedar bikin patung. Oh enggak. Ada gambar bikin patung, ya. Tapi mulai dari nol ya Pak ya. Dari nol mulai pematokan berapa lebarnya kita gambar dulu, kita skala karena patungnya berapa tinggi. Karena patung ini tingginya 13 meter dari dasar. Patungnya sendiri 4 meter, itu kan ada pondasi, ada relief. Nah jadi ada 12 meter, Trikora saya udah segitu. Itu dari nol kita buat. Ini terbesar pada museum berkelompok, ini muri yang kedua. Terus muri, kalau muri yang ketiga kita bicara muri, ketika saya pameran di alun-alun. Itu pameran besar, seni patung seluruh Indonesia. Tapi pribadi, bukan untuk itu. Pameran tunggal. Pameran tunggal. Itu pertama kali saya pameran retrospektif, karena terlalu banyak, terlalu sering teman-teman dari patung, Yusman itu pematung apa pengusaha. Ini hebat kan? Pameran tunggalnya udah puluhan kali ya Pak ya? Kalau pameran, betul kalau saya ngomongnya itu nanti tidak menyinggung, saya tidak mau menyinggung orang. Bagaimanapun hebatnya kamu, paling tinggi kamu rektor yang resmikan. Kalau saya kan presiden. Itu saya tidak pernah omongkan. Dan kembali ke sini. Ini sebetulnya kita rancang dengan ketika itu Bu Wamen, Profesor Bindu Nuryanti. Ini sebetulnya kita rancang presiden dan wakil presiden dan prestasinya. Ini hampir saya tidak menggarap ini. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Nah, ini sudah dirapatkan dan mungkin kita tidak tahu rezeki dari mana. Tiba-tiba mungkin saya dipanggil ke situ. Pak Yusman, bagaimana dengan ini? Pertama, arsitek itu bilang, ini monumen Pak Yusman, tingginya 1,1, nanti ditambah 10 cm. Ini bukan realis namanya dalam hati saya. Pak, ini bukan realis. Itu apa adanya. Dan untuk ruangan sebesar ini dari jarak pandang 20 meter, kalau 1,1 hilang. Beliau kan namanya mungkin mereka yang duluan mendesain, ya saya diam saja. Tiba-tiba Pak SBY masuk.
masuk ke dalam bersama Bu Amen ini tadi. Pak SBY minta ditambah 80 cm atau 90 cm dari yang kecil. Ini tak terjemahkan kalau 80 cm dan 20 cm ini sama dengan 1,5 kali manusia. Karena Habibie ini tingginya 160 ditambah separuh 240. Nah itu. Oh itu maksudnya ini 1,5 kali manusia, Bu. Oh ya udah dianu Pak Yusman. Kita usulan, makanya jadinya ini 1,5 kali manusia karena Pak SBY yang paling tinggi di sini. Tingginya beliau itu 177. Pak Habibie yang paling 160. Bu Mega nggak tahu ketinggiannya berapa. Akhirnya karena dia bergandeng sama Gus Dur hampir sama tinggi, kita cari karena Pak Gus Dur ini, Pak Presiden kita ini tinggi 162, berarti Bu Mega sepatunya yang tinggi. Kita tambah mungkin 158 tambah 5 162 juga. Itu caranya mencari. Karena tidak bisa kita memanggil dan tidak bisa mengukur orang presiden. Gitu. Ini adalah sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yusman. Di sesi ini kita ingin tahu ini apa rencana ke depan Pak Yusman, apa yang ingin dilakukan ke depan, apa yang dalam waktu dekat bisa dilaksanakan. Ya. Keinginan kita, sebetulnya kita kembali ke anu dulu ya. Sebelum saya masih berkecimpung, masih bergarap di Mabes. Udah begitu selesai, tambah lagi, begitu selesai, tambah lagi di Bintan, itu juga gubernur yang meresmikan. Dan terakhir, ketika saya menggarap Mr. Muhammad Yamin untuk makam di Sawah Lunto, tiba-tiba saya dibel, Pak Yusman, coba ke Dedikbud, Pak Yusman nanti mungkin akan kita kirim ke Meksiko. Siap, saya bilang gitu. Tentang apa Pak? Tentang Soekarno. Nah inilah. Jadi saya sebetulnya rapatnya dari awal tidak ikut, tapi tiba-tiba saya yang dikirim ke Meksiko. Ini ada pertanyaan banyak sama seniman. Kenapa kok Yusman yang dikirim, yang rapat saya? Oh saya tidak tahu, yang kuasa yang ngatur, saya bilang gitu. Nah tiba-tiba saya dipanggil, Pak Yusman siap ke Meksiko? Saya siap, saya bilang. Tentang apa? Tentang menentukan tingginya Pak Karno, menentukan besarnya dan tamannya gimana, jarak pandang. Ternyata di Meksiko itu udah ada 5 dan 6 patung, termasuk Gandhi, termasuk Presiden Amerika itu siapa tuh nama itu yang pertama itu, Lincoln, juga dari yang lain. Nah kita ini yang keempat waktu itu. Saya sudah tentukan Pak Yusman bawa satu lagi yang akademisi, saya bawa Pak Risman. Nah, kita berangkat dengan orang Dedikbud sampai di Meksiko udah kita tentukan. Nah, kita kembali lagi selama 1 minggu, kita udah tentukan. Nah, ternyata begini, ini permintaan dari 10 seniman Meksiko itu ada satu yang kita pilih. Karena mereka saling cintanya sama Soekarno, jadi saya disuruh untuk membuat desainnya Soekarno. Nah, itu yang kita bicarakan dulu. Jadi desain Soekarno itulah yang dibawa mereka ke sana, itu yang diperbesar mereka. 2 tahun baru selesai. Saya tidak tahu mungkin prosesnya bagaimana mereka, karena mereka sumber alamnya luar biasa. Dan saya dapat cerita dari kedutaan sana juga, termasuk dari Krakatau, ternyata Soekarno yang membawa ke Krakatau dari Meksiko. Dan sekolah Soekarno juga ada di situ. Nah, saya dengar lagi nih cerita dari masyarakat sana. Orang keraton kita aja ada yang dari Meksiko udah sampai 86 tahun baru pulang ke Jogja, dan beliau sudah meninggal. Ternyata mbah-mbahnya teman saya juga dari keraton. Meksiko itu saking menghargainya terhadap Soekarno, itu ada sekolah Soekarno sana 2. Padahal kita ke sana aja rasanya 3 hari masih pusing, makannya udah tidak bisa, makanan kayak gini. Itu yang luar biasa menurut saya. Nah, sepulang saya Meksiko, itulah saya mengadakan pameran di Aleno yang terbesar itu. Nah, itu habis itu kita ini, apalagi nih yang akan kita laksanakan sesudah ini. Saya bilang, Presiden sudah saya garap, ini sudah saya garap. Nah, tiba-tiba ini kan, ini bagaimanapun kita di atas dunia ini, di Indonesia ini, politik itu pasti mencampuri semuanya. Ketika politik kita, penggantian presiden kita, akhirnya pas tahun 2014, itu saya pulang ke Jogja. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, kita terhenti sementara.
Mungkin sejarah agak terlupakan sedikit. Nah, tapi ternyata apa yang kita anukan, apa yang kita prediksikan seperti ini, itu berbeda. Semua ada hikmahnya. Nah, disinilah saya mengenal lagi teman-teman di Jogja. Saya berjalan lagi. Nah, ini saya udah berjalan 22 tahun, saya bilang. Karya saya semua ada. Saya pingin, impian saya ke depan tuh pingin, semua karya saya yang dari Sabang sampai ke Merauke itu akan saya buatkan dalam satu museum. Itu harapan saya. Duplikatnya gitu. Duplikatnya. Karena begini, tidak mungkin orang Jogja ini datang ke Merauke sana, bahkan ke Morotai, datang ke Aceh sana. Dan ada salah satu istri-istrinya para guru besar, ketika saya mau nggarap 6 presiden, saya masih punya fotonya. Beliau datang ke sini 9 orang kalau tidak salah. Pak Yusman, kami pingin berfoto dengan presiden-presiden ini. Kami udah tua-tua, tidak mungkin kami ke istana. Itu ke istana lah, ke Bogor. Apalagi yang lain. Nah, dari situ saya punya inspirasi lagi. Kalau begitu, bikin museum itu harus. Saya bilang gini, itulah yang saya impikan. Kalau bisa nanti saya pingin di Jogja. Ya, tapi kalau enggak juga bisa, ya sudah di kampung saya. Gimana lagi ya? Ya, saya kan juga punya tanah di pinggir laut di situ. Sendandanya saya akan berbakti di situ. Tapi keinginan saya sebagai Yogyakarta tempat kota pelajar di sini, dan anak saya di sini, istri saya sini, Jogja harus nomor 1 dulu. Kalau bisa itu nanti saya sudah berbicara dengan orang-orang sejarah di Pusjarah, Kolonel Faryani sama Brigjen pun, Jenderal pun saya bicarakan. Selama ini boleh dilihat siapa seniman yang terbesar di Indonesia yang pernah mengumpulkan sebanyak ini. Nah, mereka mungkin bekerja, mungkin sudah selesai. Ya, mungkin prinsip ekonomi saya tidak tahu. Tapi saya, kalau ini sejarah, ini harus saya gandakan. Karena tidak mungkin pada masanya lagi orang-orang sejarah itu masih hidup. Contoh, seperti Pak Dirman umur 3 tahun. Terus desanya Pak Dirman cuman yang ada sapi, ada rumah 3, di belakangnya sungai, terus sawah. Cari sekarang Banyumas tidak akan ada. Adanya di tempat saya, di relief. Itulah yang akan saya abadikan nanti. Bagaimana kisahnya, terus bagaimana keteladanan Pak Dirman, bagaimana dia SMA jadi pandu, bagaimana dia juga mendirikan koperasi, terus berjuang tanpa pamrih, itu baru Pak Dirman. Belum Bung Hatta yang keluar masuk penjara, jadi wakil presiden aja masuk penjara. Ini juga akan saya kaji. Dan bagaimana lagi dengan Mr. Muhammad Yamin ini yang menciptakan Pancasila, yang pemenangnya Sultan Hamid II. Mereka antar profesor, tapi yang menang itu dari bagaimana prosesnya biar anak bangsa ini bisa menghargai. Itu tujuan saya. Tujuan saya bukan hanya untuk pribadi saya. Kalau saya tidak memikirkan regenerasi, untuk apa saya memproduksi seperti ini? Nah, jadi kalau bisa nanti, mudah-mudahan pemerintah Jogja mendengar, mudah-mudahan ada yang berpartisipasi, mudah-mudahan ada pengusaha yang mendengar. Kita bangun Jogja ini, Jogja untuk Indonesia dan dunia. Singapura aja kecil bisa menguasai dunia, kenapa Jogja yang sebesar ini, Indonesia besar tidak bisa? Itu tujuan saya. Mudah-mudahan keinginan Pak Yusman bisa disambut oleh pemangku kepentingan atau pihak-pihak lain yang dalam tanda kutip bisa ikut sumbangsih gitu Pak. Karena butuh modal yang sangat besar untuk membuat museum, karena karyanya mungkin ratusan Pak ya. Kalau relief saya itu kalau dibentang 5 kilo ada tuh. 5 kilo, luar biasa. Dan sudah banyak yang saya hancurkan, terus-terusan aja, karena tidak muat. Patung yang 10 meter udah tak hancurkan, relief saya udah tak hancurkan sebagian. Dan ini rumah ini juga sudah didatangin Gusti Mangkubumi. Di sini tempat duduknya saya lihatkan. Itulah tujuan saya kemarin, kenapa saya pameran di perpustakaan. Jadi saya tidak mau ujuk-ujuk minta dana terus buat sudah habis minta dana baru buat acara. Saya enggak seperti itu. Kemarin kita membuat pameran terbesar, menghadirkan 12 maestro, dana pribadi. Kita tidak pakai APBN, kita tidak pakai dana IS, itu saya sampaikan di depan gubernur. Dana saya hampir 300 juta sampai sekarang juga belum kembali. Enggak apa-apa. Yang penting para pemangku kepemimpinan, para pemangku jabatan, ini loh karya Yusman. Dan saya merangkul ratusan seniman untuk mendukung. Bukan mendukung saya, mereka juga ingin berpameran bersama maestro itu. Gitu. Jadi kalau kita di kotak-kotakkan di Jogja, kalau kita dipisah-pisahkan, yang punya Jogja bukan orang terkenal semua. Orang buta huruf juga punya Jogja. Jogja ini lahirnya bukan orang pintar semua.
Kita butuh orang-orang. Jadi dari semua lapisan masyarakat semuanya berjuang untuk Jogja. Itu yang saya pengen. Terima kasih Pak Yusman. Sobat Trending Topic, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Yusman. Apa yang disampaikan beliau bisa menginspirasi kita, menginspirasi seniman muda, kaum milenial, bagaimana untuk selalu fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Sobat Trending Topic, jangan lupa selalu pantengin channel ini karena ke depan kita akan menghadirkan tokoh-tokoh yang lain dengan tema-tema tentu saja yang sangat menarik untuk selalu kita simak. Trending Topic, lugas, jelas, dan tuntas. Trending Topic, lugas, jelas, dan tuntas. Jangan lupa subscribe. Wes, pagi ini.